Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Di konten kali ini gue bersama teman gue dan khususnya di konten ini gue akan ngobrol tentang jurusan karena kemungkinan di episode-episode yang akan datang akan ada narasumber-narasumber juga dari berbagai macam jurusan kuliah. Tujuannya apa? Supaya mungkin teman-teman yang pengen tahu tentang suatu jurusan nih, kayak dia jurusannya kan rada unik gitu, nggak kebayang sama gue, bisa jadi referensi walaupun nggak valid-valid amat ya dari gue. Mungkin dari dia valid, soalnya gue percaya dia sumber yang valid ya. Atau siapa tahu lo mau pindah jurusan kan? Iya. Gua kebetulan masih semester 7 lah. Kebetulan. Bisa pindah ke jurusan lain kan ya? Betul. Bisa. Oke, bisa diperkenalkan dulu. Oke. Lu itu siapa? Nama, angkatan, jurusan, sama kuliah di mana? Jadi kenalin, nama gue Nail. Ini udah ke 3 kali gue di channel Cappuccino kali ya? Iya, lumayan sering lah. Dari zaman SMA. Sudah di hide ya? Aduh. Malu. Jadi gue angkatan 2016 masuk kuliah, jurusan teknik material metalurgi. Bener banget kata lu, itu jurusan Lu bisa pelan-pelan gak? Teknik apaan? material dan metalurgi. Material dan metalurgi Di ITS. Di ITS. Oh, di ITS. Di itu. Institut Bener. Teknologi 10 November. Betul. Oke, lo itu mahasiswa fakultas jurusan metalurgi. Yang gue kira lo masuk band metal atau apa gitu. Gue nggak kebayang gitu metalurgi apaan. Tapi bisa lo jelasin nggak metalurgi itu apa sebenarnya? Bisa. Jadi Ya bisa dong. Ada Undang lo kalau lo nggak bisa. kan udah kasih pertanyaan kan. Iya. Oke. Tapi emang material metalurgi ini jurusan jarang banget orang tahu sih. Dulu kayak waktu gue masuk teknik material metalurgi, banyak yang nanya dong, lu jurusan apa ya? Teknik material. Oh, bangunan kayak gitu. Oh, ngiranya bangunan gitu ya? Akhirnya gue ganti dong. Gue nggak bilang teknik material. Kalau ditanya, ya lu jurusan apa? Teknik metalurgi. Oh, yang nebak cuaca ya? Nebak cuaca? Meteorologi. Oh, meteorologi. Nah, jadi emang kebetulan meteorologi ini lebih nggak eksis dibanding bangunan sama cuaca. Oh iya. Kan? Ibarat kata kalau teknik metalurgi banyak yang nggak tahu, kayak jurusan komunikasi itu kan jarang yang tahu tuh. Bisa lo jelasin nggak metalurgi itu apa yang lo pelajarin, dan pertama prosesnya dulu deh, kenapa lo milih fakultas metalurgi? Jurusan apa fakultas itu? Itu jurusan. Oh jurusan. Kalau fakultasnya di bawah? Jadi kalau di ITS, teknik material metalurgi ini termasuk fakultas teknik industri. Oh di bawah teknik industri. Kalau di UI kan masuknya fakultas teknik aja. Oh, teknik aja. Kalau di ITS kebetulan kan teknik semua, jadi masuknya fakultas teknologi industri. Oh ITS teknik semua ya? Teknik semua. Nggak ada jurusan psikologi gitu? Nggak ada. Ya, untung Nggak gue ada. nggak masuk ITS. Jadi fakultas teknik industri. Jadi kebetulan emang kalau di proses industri, sebenarnya teknik material metalurgi ini cabangnya banyak. Tapi emang kalau untuk pembelajarannya itu lebih ke permukaan sih, nggak kayak teknik kimia. Kalau teknik kimia kan dia belajar proses nih. Dia tuh mau di industri apapun pasti teknik kimia bisa masuk karena semuanya ada proses. Kalau metalurgi berarti Kalau lebih spesifik gitu. material metalurgi itu fokus di materialnya, material, kegagalan materialnya, maintenance materialnya. Coba bisa lo jelasin gitu. nggak material-material apa yang dipelajari di teknik metalurgi? Banyak. Yang pertama itu ada polimer. Kalau lu pernah Plastik minum ya? aqua, Oh, salah gue. minum aqua itu kan tutup botol sama plastiknya kan Botol beda plastik. tuh. Oh, itu. Sama-sama polimer tapi kan beda. Secara komposisi beda. Itu yang kita pelajarin. Gunanya apa sih? Kenapa tutup botolnya harus beda? Kenapa bawahnya nggak sekeras tutup botolnya kayak gitu? Atau Tupperware, ya kan? Tupperware. Oh itu yang belajar metalurgi juga? Dipelajari juga. Oh gue kira metalurgi itu metal besi-besi gitu. Material dan metalurgi. Ada materialnya. Material dan metalurgi. Oke. Material dan metalurgi. Terus ada juga kita belajar logam. Kalau logam ada biasanya dibaginya ferros. Ferros itu besi nih yang bisa korosi, atau yang non ferros. Kayak sekarang kan lagi banyak nih tentang Feros gitaris Silent Seven. Bener juga. Eros. Sorry. Lanjut. Lagi banyak. Lu pasti sering dengar mobil listrik mau masuk kan? Oh iya. Itu kan bahan materialnya kan itu karena di Indonesia tuh banyak nikel. Nah, itu juga kita belajar nikel. Nikel Ardila. Nikel Ardila. Bukan. Gue goblok nggak tahu apa-apa ini. Ditahan mulu ya. Serius dikit kali. Oh iya, boleh. Abis itu logam. Ada juga kita belajar keramik. Keramik tuh yang gampang pecah lah, piring. Iya. Berbagai ubin. macam keramik. Tapi kalau asal lu tahu sebenarnya keramik tuh paling keras. Terakhir komposit. Kalau komposit tuh gabungan kayak fiber carbon. Pernah dengar fiber carbon? Fiber carbon. Nah, itu kan sebenarnya dari material polimer sama dari karbon kan. Jadi gabungan gitu ya. Jadi gabungan. Jadi teknik material dan metalurgi itu ibarat kata membahas berbagai macam material lah ya.
Betul. Berbagai macam metal dan metal tadi ya, metal juga. Kalau secara definisi metalurgi artinya apa, Del? Wah, secara definisi susah juga. Tapi metalurgi emang mempelajari ilmu-ilmu logam sih. Oh, Iya. ilmu-ilmu logam. Ilmu-ilmu logam. Nggak cuman tentang sifat mekanika aja, tapi juga ke prosesnya. Proses misalnya kan kalau lu habis nambang misalnya nikel atau emas kan pasti lu murniin dong. Iya, Soalnya kan masih banyak kotorannya kan. Iya, Nah, itu proses pemurniannya biasanya di ekstrasi atau refinery itu kayak di inalum. Di mana? Inalum, tau gak inalum ya? Tahu. Nggak tahu. Atau nggak tahu inalum. Antam nih kalau habis antam kan kalau misalnya habis nambang. Lu jangan ngomongin tambang dong, gua nggak paham. Oh, nggak paham, Le. Gua tahu. Gue kira lu juga termasuk yang suka main komoditi gitu, Dra. Enggak ya. Enggak. Beda, udah beda. Ya itu proses pemurniannya lah gitu lah. Oke. Itu secara garis besar material dan metalurgi dari yang udah dijelasin sama Nael. Nah, kalau di kuliah material dan metalurgi tuh apa aja sih yang dipelajarin gitu kayak mata kuliahnya gitu? Kewarganegaraan ada. Kewarganegaraan pasti ada. Itu semester Bahasa 1, jangan Inggris. yang itu, jangan yang itu dong. Oke. Yang bener-bener teknik. Ya semester 2 ke atas ya. Iya. Apa dasar-dasar metalurgi? Intinya ada 4 sih. Oh, ada 4. Intinya ada 4. Oke. Yang pertama yang tadi gue jelasin ekstraksi. Ekstraksi ini pemurnian. Pemurnian dari raw material dari yang habis ditambah. Raw material mentah ya. Dari ore sampai jadi bisa murni kan untuk siap diolah. Oh, jadi kalau orang nambang itu diolah dulu ya baru bisa dibentuk-bentuk gitu ya? Iya, betul. Harus dimurniin dulu. Nah, biasanya habis diolah udah jadi dimanufaktur dong. Dimanufaktur. Nah, manufaktur juga kita pelajarin, manufaktur logam. Oh, iya. Kayak misalnya ekstrusi kalau lu pernah denger. Ekstrusi. Ekstrusi gak pernah denger ya? Atau ngecor logam. Rasanya ngecor dong. Ekstrusi sama logam beda. Oh, beda. Beda Oke, cor oke. sama ekstrusi beda. Oke. Apalagi? Manufaktur. Terus habis itu juga itu kalau di logam ya. Ada juga kalau misalnya di material non logam itu biasanya masuknya ke material inovatif. Material inovatif. Kayak materialnya panel surya panel surya. Oh iya. atau material-material tadi baterai yang buat mobil listrik. yang buat mobil listrik. Oke, Nah, material-material seperti itu. Vibranium gitu. Vibranium. Nggak ada ya? belum. Di Wakanda. Ya? Belum itu. Belum ketemu mainnya Ya, gitu. Wakanda tuh kayak material metalurgi juga. Oh, metalurgi juga ya. Bisa. Nanti lu lah coba bikin Terus, gua tameng satu. Tadi baru 3 ya? Ya baru 3. Baru 3 material inovatif ya. Satu lagi apa ya? Tadi ekstraksi, manufaktur, Inovasi, inovatif, inovatif. Sama apa lagi yang lu pelajarin di sama korosi. Sama korosi. Korosi itu Korosi yang kan kegagalan material. Oke. Pasti kalau pipa kan tuh, misalnya pipa nih 2000 km gitu kan. Aha. Itu kan pasti nggak mungkin dia nggak di maintenance dong. Kayak Iya, misalnya iya. lu bocor dikit aja kan susah kan. Makanya perlu di maintenance atau di preventifin kayak gimana caranya nih pipa bisa tahan 2 tahun kayak gitu. Terus iya. pencegahannya gimana, monitoringnya kayak gimana, korosi. Ya kan? Lumayan rumit juga ya belajar lu ini. Lumayan rumit. Perasaan gua nggak sesulit itu kuliah. Tapi karena materi metalurgi di Indonesia itu masih jarang ya. Jadi sebenarnya kalau di teknik materi metalurgi khususnya di fakultas gue ya, materi metalurgi itu paling santai. Paling santai. Paling santai karena masih jarang. Entah karena emang nggak semuanya dicekokin karena tahu mungkin orang masuk sini juga nggak tahu belajar apaan kali ya. Mungkin dosennya juga mikir gitu kan. Paling masuk sini gara-gara gampang kayak gitu kan. Iya. Sebelumnya lu masuk metalurgi itu alasannya kenapa? Tadi kayaknya belum ditanya itu. Ini rada rumit sih emang. Kan dulu waktu SMA kita sekelas gitu. Oh enggak ya? Sekelas kita sebangku. Set dah. Ya, waktu kelas 3 kan tapi kita nggak sekelas. Iya. Sekelas sebangku. Gue kalau lu inget, gue dulu pengen teknik kimia kan. Iya, tahu. Ya kan? Karena gue waktu itu alasannya ya simpel aja, gue suka kimia aja kan. Ya. Suka Bu Yuli. Kenapa suka sama gurunya dong? Suka sama pelajaran. Suka sama pelajarannya Iya, gitu iya, ya kan. Terus abis itu gue masuk teknik kimia. Gue daftar lah SBMPTN kan. Di mana? Gue teknik kimia ITS, teknik kimia UI, sama materi metalurgi ITS. Oke. Nah, tapi di situ gue juga udah tetap milih materi metalurgi gara-gara dulu gue les kan. Gue ceritain kenapa gue suka pengen masuk teknik kimia. Nah, guru les gue itu nyaranin sebenarnya ada kalau suka kimia ada juga nih jurusan yang emang fokus di kimia gitu. Walaupun fisikanya juga ada kan ya. Ya itu tadi teknik materi metalurgi. Jadi lu
secara tidak sadar dicekoki sama Dicekokin gue sama guru les. Kayak kita semua gitu gak sih? Di GO ada tes kan? Enggak. Oh enggak ya? Enggak, gue dipilih. Gue di GO belajar IPA tapi masuknya IPS. Kacau lah. Ya, Nah, dari yang udah lo jelasin tadi, selama kuliah nih, dari awal-awal lo kan masih ibaratnya masih entahlah masih mengawang-awang kan metalurgi gitu. Apa sih yang lo dapetin dari kuliah jurusan material dan metalurgi itu? Yang secara dasar-dasarnya aja gitu loh. Dasar-dasar ya? Iya, dasar apa aja yang lo dapetin gitu. Mungkin tadi tiba-tiba oh ternyata pipa itu harus diurus gitu. Kayak gitu-gitulah. Yang baru-baru lah, hal-hal Ya, baru ya. ya. Kayak